Shalom saudara. Shalom. Kita ketemu lagi, ada Iswitin ya. Ya, sama-sama kita ini ya, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 21 saudara. Ya, jadi kita melanjutkan ya perenungan kita tentang Abraham. Kejadian 21 ayat 8 sampai 13. Nanti ayat yang selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau sudah dapat ya, saya ini ya, bacakan untuk kita semuanya. Judulnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Maksudnya Ishak ya ini ya. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Wah, ini ya. Jadi, ini saudara, anak disapih itu umurnya kira-kira umur 2-3 tahun. Jadi, kenapa umur segitu? Karena dianggap anak ini pasti bisa bertahan hidup. Makanya dia mulai disapih. Umur Ishak kira-kira 2-3 tahun. Sementara umurnya Ismail waktu itu kira-kira sekitar umur 15-17 tahun, saudara. Ya, jadi ini anak remaja dia. Nah, peristiwa penyapihan itu adalah peristiwa yang disaksikan oleh publik. Jadi orang banyak yang lihat, bukan cuma papa mamanya, tapi ini orang banyak yang lihat, saudara. Kenapa? Karena peristiwa penyapihan itu juga jadi satu peristiwa yang menandakan siapa yang jadi ahli warisnya. Nah, itu ya saudara ya. Kita masuk pelan-pelan nih di sini. Nah, disitulah Sarah melihat ada Ismail main sama Ishak. Sarah marah. Terus ngomong sama Abraham, "Pah, usirin anak itu, Pah." Nah, Abraham sayang sama Ismail juga. Buktinya apa? Dia sebel hatinya. Ya kan? Kenapa? Karena dia menyayangi Ismail juga. Nah, tapi apa yang sebenarnya membuat Sarah itu sampai marah? Yang terus bikin dia itu mengusir Ismail. Nah, jadi gini saudara, ini sebenarnya bukan sekedar permainan. Kalau dalam bahasa aslinya, ya, dalam bahasa aslinya sakak itu memang ada arti bermainnya, tapi karena dia pakai menggunakan satu konteks gitu ya, menggunakan satu konteksnya ini namanya piel gitu ya. Nah, konteks ini mengisyaratkan bahwa ini sebenarnya bukan sekedar main, saudara, tapi Ismail itu sedang merendahkan Ishak gitu ya, semacam membuli. Kalau di Galatia 4 ayat 29 saudara akan menemukan kata bahwa Ismail sedang menganiaya Ishak. Ya, beberapa rabi itu menafsirkan itu sebagai gini. Tapi ini ekstrim sekali, sangat ekstrim. Ini hanya sebagai wawasan aja, saudara ya. Kita sebenarnya nggak pakai wawasan yang terlalu jauh seperti itu. Tapi beberapa rabi di abad keempat itu menafsirkan sebagai gini. Ismail itu bahkan punya tendensi untuk merencanakan pembunuhan terhadap Ishak waktu itu. Itu hanya wawasan saja, namanya itu tafsiran ya. Tapi kita berdasarkan sifat katanya ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Ismail itu sudah membuli Ishak. Kenapa kok Ismail sampai membuli Ishak? Sebenarnya ini ada kaitannya dengan waris gitu ya saudara ya. Jadi ini ejekan, dia mengejek-ngejek Ishak, merendahkan Ishak gitu ya. Ngajak mainnya tuh ngajak main yang, lah ini anak remaja loh saudara, umur 15-17 tahun. Dia kan sudah ngerti politik kan saudara, kurang lebih. Iya kan? Dia sudah ngerti, papaku kaya, dia lahir pertama. Dia sudah ngerti kan? Siapa yang jadi ahli warisnya? Anak umur segitu sudah ngerti gak saudara? Sudah ngerti kan? Waktu dia ngeliat Ishak,
ada kemungkinan hatinya cemburu, gitu ya. Nah disitulah ada beberapa kemungkinan sebenarnya kenapa Ismail sampai membuli Ishak. Jadi yang pertama adalah gini, dia sedang menunjukkan superioritasnya sebagai seorang anak sulung. Aku loh yang lahir duluan dibanding kamu. Nah karena dia merasa superior sebagai anak sulung, dia sebenarnya sedang, istilahnya itu, dia lagi bilang gini sama Ishak. Ini satu pesan yang disampaikan itu gini, bukan kamu yang jadi ahli warisnya, tapi aku yang jadi ahli warisnya. Gitu ya saudara ya. Nah itulah kenapa sebenarnya secara politik ya, secara politik ahli waris, Ismail sedang mengancam status ahli warisnya Ishak. Nah, saudara malah bisa ya ngikuti di sini ya. Kenapa kok ini sampai diusir ini? Gitu ya. Saudara, kita harus ingat bahwa Ismail itu secara biologis dia memang anak sulung. Ya. Kita pernah belajar ya waktu ya tentang budayanya. Meskipun dia lahir dari anaknya selir, anaknya budak, dia diakui sebagai anaknya Abraham. Digendong sama Sarah waktu lahir, inilah anak yang kuperanakkan hari ini. Dia jadi anak biologisnya Abraham. Ya kan? Dianggap dia anak sulungnya. Kemudian Abraham pun mengakui dia. Gitu loh. Itulah kenapa kita bisa lihat Abraham pun sebel sebenarnya. Kenapa? Karena aku ini menyayangi dia. Kok diusir gitu loh. Iya kan? Makanya kemudian yang ketiga adalah dia punya potensi untuk jadi ahli waris. Itulah kenapa dia harus menunjukkan kepada anak kecil ini, anak balita ini. Oh, ini loh, aku yang jadi ahli warisnya. Gitu. Putra mahkota. Iya, aku putra mahkotanya. Nah, ini loh saudara, kalau sudah urusan warisan kayak gini ini memang enggak cuma zaman dulu ya. Zaman sekarang pun kayak gitu. Keluarga pecah gara-gara apa? Warisan. Gara-gara duit. Gitu ya sebenarnya. Iya, anak kecil dibesarkan gitu ya, rukun-rukun semua. Begitu waktunya bagi warisan, wes mulai dah kita tahu semua ya. Gitu ya. Nah, disitulah ini sebenarnya bukan satu kejadian biasa atau ini bukan satu drama biasa. Tapi ini sebenarnya politik, Saudara. Ini satu politik perebutan warisan. Tapi kalau kita lihat yang menarik adalah Tuhan tidak mengoreksi Sarah. Sarah, jangan seperti itu. Ya. Tuhan ngoreksi gak? Enggak kan? Apa Tuhan ngomong sama Abraham? Abraham, kamu bilang sama Sarah, Sarah, kamu jangan seperti itu. Kamu harus punya hati yang mengasihi, harus punya hati yang mengampuni. Tuhan ngomong gitu enggak? Enggak kan? Tuhan membiarkan. Bahkan kesannya itu Tuhan membenarkan. Akhirnya apa? Ismail diusir kan dari kompleknya Abraham, ya kan? Diusir betulan dia. Nah, saudara, Sarah pun sebenarnya dia sakit hati, gitu loh. Dia sakit hati, dia dulu pernah direndahkan sama Hagar. Waktu Hagar hamil, dia mulai merasa dia lebih daripada nyonya rumahnya. Nah, bayangan itu mungkin datang lagi. Loh, anakku kok sekarang digitukan sama Ismail. Jangan-jangan ini hatinya terluka. Tapi, saudara, sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks budayanya waktu itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sarah itu sesuatu yang wajar. Wajar kenapa? Karena dia sedang melindungi status hak waris anaknya. Jadi seorang nyonya rumah itu wajar melakukan hal seperti itu. Dia harus melindungi status anaknya sebagai ahli waris yang sah. Disitulah mulai terjadi yang namanya pemisahan. Ya, mulai terjadi yang namanya pemisahan. Nah, disinilah saudara. Ya, saudara, sebuah kenyataan di dalam sejarah. Kita akan melihat bahwa sebenarnya dari keturunan Ishaklah nanti juru selamat itu lahir. Ya, jadi sebenarnya peristiwa ini bukan satu kebetulan. Tuhan itu menggunakan peristiwa-peristiwa tertentu bahkan di dalam keluarga. Ya, menggunakan konflik-konflik di dalam keluarga untuk memperjelas maksudnya. Ya, untuk menyatakan maksudnya. Sarah mangkel ini. Wah, gimana ini anakku kok digitukan? Anakku dibully ini. Anakku direndahkan ini. Dia mentang-mentang mau jadi ahli waris ini. Ya, harus dikeluarkan. Tuhan memakai peristiwa itu untuk memperjelas bahwa dari keturunan Ishaklah nanti
juru selamat itu akan lahir. Sebenarnya gini saudara, kenyataan itu dibentuk oleh firman Allah ya, melalui sejarah. Ya kan, ini sejarah kan, kejadian-kejadian itu sebenarnya sejarah, benar gak saudara? Kenyataan itu dibentuk oleh firman-Nya. Kenyataan itu dibentuk oleh apa? Rencananya. Kita bisa ngelihat gini, saudara, Tuhan memilih Ishak. Apakah Tuhan memilih Israel duluan? Apakah Tuhan membentuk bangsa Israel duluan? Enggak kan? Siapa yang Tuhan pilih duluan? Dalam konteks sejarahnya, Abraham dipilih dulu. Terus setelah Abraham, siapa? Ishak dipilih dulu. Terus setelah itu siapa? Yakub. Mulailah ke suku-suku, ya kan? Yehuda mulai dipilih. Mulailah Israel dibentuk menjadi sebuah bangsa. Dari bangsa Israel lah akan lahir seorang juru selamat. Iya kan? Nah, itulah saudara. Jadi gini, akar dari penggenapan janji Allah itu adalah janji Allah itu sendiri. Akar dari semua yang terjadi adalah rancangan Allah itu sendiri. Akar dari semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah apa? Rancangan Tuhan sendiri. Makanya kadang orang itu kan gini, orang tuh protes ya, kayak tadi Bupil bilang, Tuhan kenapa kok gini? Bupil merasa berdosa mungkin gitu ya. Kapan hari kita pernah bahas ya, di minggu lalu ya, waktu kita bahas tentang ini ya, mengucap syukur. Alkitab itu tidak menolak ekspresi emosi gelapnya manusia, ekspresi kekecewaannya manusia, ekspresi sedihnya manusia. Alkitab tidak menolak sama sekali. Alkitab itu bahkan mewadahinya. Itulah kenapa kalau kita misalnya mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok terjadi seperti ini, kita marah misalnya, Alkitab mewadahi. Kita bisa melihat bahkan Yesus waktu di kayu salib bilang, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu teriakan yang benar-benar dia putus asa, teriakan yang puncak daripada kesedihannya. Artinya apa? Tuhan menerima sisi sedihnya manusia gitu loh, saudara ya. Apapun yang terjadi, itu ada di dalam konteks penggenapan rencananya Tuhan. Misal, kayak tadi, Bupil, Tuhan, kenapa ya sepeda motorku kayak gini? Gak apa-apa, sama Tuhan diizinkan. Kita hari ini mungkin gak ngerti, tapi besok-besok kita bisa ngerti. Kadang kita nggak bisa mikir kenapa, tapi saya tetap percaya ada sesuatu yang baik sedang terjadi. Inilah yang sebenarnya sedang terjadi juga. Tuhan membentuk rencananya itu sudah sejak awal, sejak dulu, sejak kekekalan. Tapi Tuhan menyatakannya di dalam sejarah. Ya, satu persatu dibuka sama Tuhan. Awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Awalnya lagi, terus Adam dan Hawa kan jatuh dalam dosa. Awalnya Tuhan memilih Nuh. Setelah Tuhan memilih Nuh, Tuhan memilih anaknya Sem. Ya kan? Setelah memilih Sem, jalannya waktu, Tuhan memilih Abraham. Setelah Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih Ishak, Tuhan memilih Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya itu nyata di dalam sejarah, di dalam kronologinya sejarah. Ya kan? Sama dengan kehidupan kita kan sebenarnya. Kita nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba ada satu kejadian yang berkesan kepada kita. Iya ya, ini rencana Tuhan semua. Saya hari ini, saya berkhotbah di depan saudara. Saya kadang-kadang berkhotbah di tempat lain misalnya. Saya ngajar Alkitab untuk orang-orang. Saya apakah pernah membayangkan yang seperti itu? Enggak. Tapi tiba-tiba dulu, kalau saya perhatikan, dulu saya ditaruh di sekolah minggu. Sekolah minggu saya itu sebenarnya bukan satu kebetulan. Sekolah minggu saya itu kebanyakan guru-guru saya itu pengajar-pengajar, saudara. Ngajari saya hafalan, ngajari saya, ngasih kesempatan saya untuk khotbah kecil-kecilan, singkat 15 menit. Guru-guru saya ngasih saya kesempatan loh, saudara. Itu satu anugerah buat saya. Ketemu lagi pembimbing saya itu juga pengajar, saudara. Hidup saya itu dipenuhi sama orang-orang pengajar gitu loh. Ya. Sampai akhirnya saya mulai melayani, di situ saya sebenarnya nggak kepikir masuk sekolah Alkitab dulu. Tapi ternyata Tuhan kasih saya kesempatan untuk masuk sekolah Alkitab. Saya nggak kepikiran untuk nulis buku, tapi tiba-tiba Tuhan ngasih saya kesempatan untuk nulis buku. Satu buku, ini sebentar lagi mau terbit lagi. Beberapa ide sudah saya siapkan lagi untuk buku-buku selanjutnya. Nggak ada yang nyangka kan? Kalau kita pikirkan
sejarahnya hidup kita nggak ada yang nyangka semua kan bisa sampai di titik ini, bener nggak saudara? Iya kan, tapi itulah Tuhan, itulah rencananya, yang rencananya sudah dimulai semenjak zaman dulu. Dan kalau Tuhan sudah berencana, tidak akan ada yang gagal. Seperti ini, sekalipun keadaannya kayaknya tidak menguntungkan, tapi rencananya nggak akan pernah gagal, iya kan? Nah, disitulah saudara. Jadi, saudara, kita melihat di sini ngomong soal perjanjian. Status anak yang diperoleh itu bukan cuma status biologis. Ismail mungkin berpikir gini, aku kan anak biologisnya. Tapi Sarah berpikir, anak perjanjiannya bukan Ismail. Anak perjanjiannya adalah Ishak. Anak perjanjiannya adalah Ishak. Jadi sebenarnya saudara, status anak, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu bukan cuma ngomong soal status biologisnya. Oh, aku orang Kristen. Orang Kristen, aku pasti dipilih sama Tuhan. Lah kalau orang Kristen tapi dia melegalkan seks bebas, orang Kristen tapi dia korup, orang Kristen tapi dia selingkuh tiada akhir, setia dia selingkuh tiada akhir. Gimana coba? Apakah dia bisa dibilang sebenarnya anak Tuhan? Anak hantu mungkin. Iya kan? Dia nggak pantas disebut sebagai anak Tuhan. Jadi sebenarnya gini saudara, status anak itu ditentukan bukan oleh status biologisnya, tapi ditentukan oleh dengan siapa Tuhan menaruh janjinya dan bagaimana orang menghidupi janjinya itu. Gitu loh saudara. Satu contoh itu gini, saudara lihat Yakub dengan Esau. Anak pertamanya siapa? Esau kan? Tapi Tuhan pilih siapa? Yakub. Yusuf dengan saudara-saudaranya, siapa yang lebih tua? Yehuda, Ruben, Lewi. Itu lebih tua-tua. Yusuf itu kan masih bocil kan waktu itu. Dia lebih kecil, masih muda sekali, tapi Tuhan memilih yang paling kecil. Kalau dalam konteks budayanya, orang kan pasti memilih yang sulung kan? Bener nggak? Tapi apa yang terjadi? Tuhan tuh nggak milih itu. Tuhan ngelihat dengan siapa dia menaruh hatinya, dengan siapa dia menaruh perjanjiannya. Gitu loh. Itulah kenapa kalau kita sampai hari ini ada setia dengan Tuhan, kita masih mau beribadah kepada Tuhan, kita masih mau berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab, kita masih mau mengenal Tuhan, mau setia mengiring Tuhan. Sebenarnya itu bukan satu kebetulan, itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Gitu loh. Kita hidup hari ini, hidup di dalam pergumulan yang berat, tapi kita tetap masih mau mengiring Tuhan. Itu sebenarnya bukan satu kebetulan saudara, tapi Tuhan sudah menguatkan janjinya di dalam hidup kita semuanya. Tuhan sudah memberi kekuatan di dalam hidup kita semuanya. Nak, kamu anakku, nak, ini aku kasih kamu kekuatan. Kamu pasti bisa melewati ini semuanya, nak. Jadi kalau kita kuat sampai hari ini, itu bukan soal karena aku orang Kristen. Enggak, kita enggak cuma sekedar Kristen, tapi karena kita anak-anak Tuhan. Orang Kristen tapi dia kelakuannya bejat, ya gimana coba? Pantaskah dia disebut Kristen? Enggak kan? Ya gitu loh saudara. Jadi apa? Tindakan Allah itu sebenarnya di dalam konteksnya ini, tindakan Allah itu kan melampaui hukumnya manusia kan? Dia nggak milih yang sulung, dia nggak milih yang pertama dilahirkan secara biologis, dia memilih yang dilahirkan terakhir. Kalau menurut konteks budayanya waktu itu, nggak mungkin Tuhan ini nggak adil kan? Iya kan? Nggak mungkin Tuhan memilih yang bungsu. Tapi kenyataannya, ingat bahwa Allah kita berdaulat. Kita ini siapa sih saudara? Ayo coba. Kita ini apakah pengkhotbah terkenal? Ayo coba. Menuju OTW. Kalau kita terkenal, seterkenal apa? Coba, ayo. Apakah kita ini, kalau kita, misalnya ini, kita pelayanan kita tuh sebesar apa memangnya? Ayo. Apa yang kita banggakan sebenarnya? Di dalam masyarakat, ya sudah, nggak usah jauh-jauh. Di Pakuwon City sini aja. Ada yang kenal kita semuanya ini? Paling-paling depan, samping-samping. Ya kan? Satu komplek ini aja, kenal kita semua? Seberapa besar kita ini sebenarnya? Tapi kenapa kok Tuhan pilih kita? Itu kan pertanyaannya. Nah itu loh. Artinya apa? Saudara, tindakan Allah itu melampaui semua yang dipikirkan manusia. Kadang kita kan berpikir gini, kita harus pelayanan di gereja dulu, khotbah dulu, jadi WL dulu, jadi pemain musik dulu, jadi pendoa dulu,
pelayan sama Tuhan yang nggak pulang-pulang, pulangnya cuma malam aja, itu baru kita diperkenan Tuhan. Bener nggak? Kadang kan kita berpikir kayak gitu kan, baru kita dikasih Tuhan. Salah. Saudara, dalam filsafatnya Ibrani, bekerja itu pakai kata avoda. Beribadah itu pakai kata avoda juga. Gitu ya. Kalau kita kan memisahkan bekerja sendiri, sekuler ya, terus melayani sendiri. Tapi dalam filsafat Ibrani itu tidak memisahkan sama sekali antara bekerja dengan beribadah. Artinya apa? Pekerjaanmu ya ibadahmu, keluargamu ya ibadahmu juga. Waktu kamu sedang apa itu juga ibadahmu, gitu loh. Jadi waktu kita lagi ngapain, itu semuanya ibadah kita kepada Tuhan. Jadi saudara jangan pernah kecil hati. Itulah kenapa Tuhan tuh menaruh kasih-Nya di dalam hidup kita. Itu sebenarnya bukan buat gaya-gayaan, gitu loh. Tapi untuk menyatakan dirinya untuk menyatakan dirinya yang mengasihi kita. Sudah seharusnya kita menyadari, ya aku dikasihi Tuhan. Nah, kalau orang dikasihi Tuhan itu seharusnya apa yang dilakukan, saudara? Apa yang dilakukan? Kalau bersyukur. Terus apa lagi yang dilakukan? Setia. Tapi jangan selingkuh tiada akhir loh ya. Bahaya. Taat. Setia. Iya. Jadi saudara datang hari ini itu melayani Tuhan. Saudara ada di kantor itu juga melayani Tuhan. Saudara ada di rumah tangga berdoa untuk anak cucu mungkin itu juga pelayanan, ibadah. Jadi tidak dipisah-pisahkan, gitu saudara ya. Oke ya, kita sepakat di sini. Nah saudara, disinilah kita melihat Allah itu memilih dan memisahkan. Menunjukkan apa? Sebenarnya ada anugerah khusus, ada anugerah umum untuk kita semuanya. Anugerah khusus itu untuk kita, orang-orang yang dipilih sama Tuhan, itu adalah anugerah khusus. Dipilih artinya gini, khusus, kamu dikhususkan untuk bersekutu denganku. Anugerah umum, Ismail dikasihi enggak? Dikasihi. Tuhan tetap berjanji sama dia, kamu akan tetap menjadi sebuah bangsa. Kamu pun tetap dikasihi. Sama kayak kita gini. Nah, saudara, kita dengan orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Ya, kita bekerja, mereka juga bekerja. Ya, mereka menikmati hujan enggak? Kita juga menikmati hujan enggak? Kalau misalnya nih hujan terus sejuk gitu, semua menikmati enggak? Menikmati. Tapi kalau saya tanya, siapa yang menikmati anugerah keselamatan? Ya, cuma kita saja, anak-anak nah, Tuhan. kita yang menikmati anugerah keselamatan karena kita anak-anaknya. Benar enggak? Saudara semua bekerja? Ya. Saudara kalau bekerja, mereka semua juga bekerja. Di luar Tuhan juga semuanya bekerja. Mereka bekerja juga. Saudara dapat upah enggak? Saudara waktu rajin, saudara bisa mengumpulkan harta enggak? Bisa. Mereka mengumpulkan harta juga enggak? Mengumpulkan harta. Artinya apa? Nah, kenapa? Karena kita mikirnya dalam konteks lokal, saudara. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, kita bisa melihat ada orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa juga. Ya. Kenapa? Kalau kita ngomong tapi dia lebih banyak lah, kita mikirnya diri kita toh gitu loh. Kalau kita lebih jauh lagi mikirnya, kita akan bener nah, itu ya. Gitu. Jadi saya ingin ngomong gini, saudara. Kan Allah memberikan anugerah umum, memberikan anugerah khusus untuk Ismail dan Ishak. Allah sedang melakukan pemisahan. Sama juga dengan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya. Apa itu? Allah itu memilih kita untuk satu rencana khusus. Seperti Ishak. Dipilih untuk satu rencana khusus. Kita mungkin berpikir gini, Tuhan, apa sih Tuhan rencana khususmu sama aku ini Tuhan? Aku lho mek koyo ngene Tuhan. Kaya ya enggak, terkenal ya enggak. Iya enggak? Banyak enggak orang berpikir kayak gitu? Iya kan? Sorone mesti. Sorone mesti, hebat enggak gitu. Misalnya, ya kan? Aku ngomong loh, patik pecotot kabeh gitu. Iya toh? Kan berpikir kayak gitu kan? Tapi pernah nggak berpikir bahkan lewat doa-doa kita ada orang diselamatkan? Nah, tapi sekarang saya kasih tahu, saudara. Ada orang-orang yang diselamatkan lewat doa-doa kita. Kadang kita berpikir, Tuhan aku ini apa? Saya dulu waktu masih SMA, saudara ya. Saya ini dulu
di tengah pemikiran saya yang logis, saya ini selalu dimasukkan tim doa loh saudara. Saya ini kadang-kadang pegel gitu dalam hati saya itu, gitu. Soalnya saya kalau lihat berdoa itu doanya sangar-sangar gitu loh. Sementara saya ini doanya tuh the point gitu loh, nggak bisa panjang-panjang doa saya itu. Tunjuk poin. Nah, tunjuk poin gitu ya. Nah, saya tuh mangkel gitu loh. Saya itu kalau dituju untuk doa saya nggak mau. Saya tanya sama senior saya, Sony kenapa kamu kok nggak mau? Saya ngomong gini, Kak aku nggak mau. Kenapa? Doaku ini nggak berkualitas Kak gitu. Nggak berkualitas. Dia bilang gini, Son, bukan ngomong soal kalimat-kalimatmu berkualitas apa enggak, tapi hatimu itu yang menentukan. Tuhan tuh ngelihat hatimu. Bahkan waktu kamu cuma berdoa yang sederhana, kalau Tuhan melihat hatimu itu tulus, ada kuasa di dalam doa-doamu. Nah, gitu loh saudara. Jadi saudara jangan pernah minder. Kalau saudara lagi berdoa gitu ya, saudara mungkin berdoa untuk orang yang saudara kenal gitu. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk dia, untuk orang bencek noni Tuhan. Gitu. Ya bencek noni itu penuh penekanan. Bencek noni Tuhan. Yang pertama kita doa gini, Tuhan hajar dia Tuhan. Gitu ya. Tapi karena hati kita makin hari dipenuhi kasih Tuhan, kita berdoa, Tuhan buat dia bertobat. Tapi kalau masih ada sisi jahatnya, tapi jangan lupa hajar dia Tuhan. Buat dia merasakan Tuhan. Derita yang kurasakan gitu. Tapi jangan sampai dicampur-campur gitu ya saudara ya. Gitu. Jadi Tuhan tuh punya satu rencana yang khusus di dalam hidup kita semuanya. Sama seperti Ishak ini, makanya dia dipisahkan dari Ismail. Untuk memperjelas rencana Tuhan. Kadang ada sesuatu yang menyakitkan yang kita alami, yang sebenarnya itu caranya Tuhan untuk memisahkan kita. Memperjelas rencana Tuhan di dalam hidup kita. Gitu loh. Saya ingin ngomong gini, sebenarnya Tuhan sudah memilih kita semuanya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Gitu loh. Jadi kita harus berbangga hati waktu kita hari ini kita hidup di dalam rencana Tuhan. Waktu kita hidup di dalam jalannya Tuhan, kita harus berbangga hati. Kenapa? Karena artinya kita sedang menikmati anugerahnya Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. Bahkan dari semenjak kekekalan. Saya ingin bacakan di Roma 9 saudara ya. Ini ada hubungannya dengan pemilihannya Ishak. Ayat 6 ya sampai ayat 13 bilang gini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jadi Paulus lagi ngomong gini, ada orang-orang yang dilahirkan secara biologis, tapi ada orang-orang yang dilahirkan dari apa? Perjanjian dengan Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya sudah memilih dia. Jadi sebenarnya kita jadi orang Kristen di dalam kehidupan kekristenannya kita. Ini bukan ngomong soal kita agama Kristen loh, di KTP kita agama Kristen. Waktu kita ke gereja berarti kita pasti selamat. Enggak, bukan itu maksudnya. Yang diselamatkan siapa? Anak-anak Tuhan. Loh bagaimana kita tahu kalau kita ini anak-anak Tuhan? Kita dipilih Tuhan bukan berarti terus kita hidup di dalam anugerah, kita enak-enakan berbuat dosa seenaknya sendiri. Kenapa? Karena di dalam panggilan Tuhan itu juga ada tanggung jawab dari Tuhan. Jadi enggak cuma kita dipanggil sama Tuhan, jadi anugerahnya, enggak. Makanya saya selalu bilang, anak Tuhan selalu kelihatan cirinya. Apa? Dia hidup di dalam kebenaran. Anak Tuhan yang hidupnya enggak benar, sebenarnya dia anak hantu. Jadi sebenarnya seperti itu, gitu loh saudara. Kenapa? Loh Tuhan itu memilih kita, itu punya rencana. Rencananya apa? Gini, kita semua dipilih satu, ya kan? Dipilih satu-satu. Tuhan gak langsung ngomong, misalnya nih komunitas ini City of God. Tuhan gak langsung ngomong, kupilih City of God. Enggak langsung ngomong kayak gitu. Di dalam ini loh ya, di dalam kronologi sejarahnya ini, enggak.
Di dalam berjalannya waktu dipilih satu-satu. Dipilih Pak Pil, Bu Pil, Cikwa, ya kan? Kohin, Pak Hendro, Aiswitin, ya kan? Koliong, siapa lagi dipilih? Satu. Kisah hidupnya kita beda-beda semua kan? Saudara, kalau kita cerita soal bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita ikut Tuhan, kira-kira semuanya beda nggak? Ya. Beda nggak? Ada nggak yang kayak saya gitu? Ketemu Tuhannya gara-gara lewat pengajaran kayak gitu. Ada nggak? Nggak kan? Nggak semuanya sama kan? Saya menikmati Tuhan waktu saya mulai baca-baca Alkitab, lewat pengajaran kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak kan? Nggak semuanya kayak gitu kan? Ada yang kita berdoa dijawab Tuhan kayak Bupil ya waktu itu ya, dijawab sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menjawab, Tuhan kalau Engkau ini anak ini bisa lahir, langsung aku langsung ikut Tuhan, ya kan? Ternyata lahir, bro, lahir Bupil langsung ikut sama Tuhan, ya kan? Iya. Pengalamannya beda-beda kan? Sekarang Iya. 80. Iya. Makanya tahun 80 sampai hari ini. Iya kan? Untung lockdown. Hah? Untung lockdown. Nah, 46 tahun Bupil. Iya toh? Pengalamannya beda-beda semua. Enggak lockdown nyembah itu. Nah, itu, iya toh? Nah, jadi ini bukan ngomong soal status yang kelihatan. Status biologis ya, Paulus bilangnya. Status biologis kalau dalam bahasa konteks hari ini saya bilang, ini bukan ngomong soal kamu Kristen. Tapi ngomong soal seberapa dalam, seberapa jauh kamu mau mengikuti Tuhan. Gitu loh. Seberapa jauh kamu mau terlibat di dalam rencana Tuhan. Sama seperti Ishak ini. Makanya Sarah, dalam nalurinya sebagai seorang ibu, dia langsung memisahkan Ishak dari Ismail. Kenapa? Supaya panggilannya Ishak ini menjadi jelas. Itulah kenapa Tuhan memisahkan kita semuanya. Supaya apa? Supaya panggilannya jadi jelas. Kamu gak cuma sekedar Kristen, nak. Tapi kamu jadi orang yang benar, yang hidup dalam anugerahku dan menyampaikan anugerahku, gitu loh. Tuhan itu memilih kita dari individu yang nanti di dalam proses sejarah hidupnya manusia dijadikan satu, jadi satu komunitas. Jadi panggilannya Tuhan tuh gak cuman, ayo kamu tak panggil melayani, Sony kamu tak panggil melayani, gitu ya. Ya cuma sekedar pelayanan aja gitu. Pelayanan saya pulang, habis saya pulang, saya misalnya tinggalnya ya-yaan kayak gitu. Saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu belajar, nggak perlu menyembah Tuhan lagi. Wong khotbah aja kok ngomong tok gitu. Ya kan? Apakah yang kayak gitu? Enggak. Tuhan memanggil kita untuk bertanggung jawab. Individu, pribadi dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap sekelilingnya. Bukan cuma sekelilingnya, individu pribadi dipanggil pertama bertanggung jawab untuk sama-sama berkomunitas, kemudian dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap sekelilingnya. Wah, itu loh rencana Tuhan tuh hebat gak kira-kira? Hebat gak? Itulah kenapa naturnya orang Kristen itu bukan natur hidup sendiri. Naturnya orang Kristen itu natur hidup bersama-sama dan berdampak untuk sekelilingnya. Kejadian 1 ayat 28. Ya kan? Kejadian 1 ayat 28 ngomong apa? Gini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, sejalan sebenarnya apa yang terjadi pada Ishak, apa yang Paulus sampaikan, itu sebenarnya sejalan dengan apa yang terjadi, apa yang Allah sampaikan waktu di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Gini saudara, orang pertama, Adam dan Hawa, itu diciptakan serupa dan segambar dengan siapa? Dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa beranak cucu, harapannya Tuhan, anak cucunya itu serupa segambar dengan siapa? Serupa segambar dengan Tuhan. Sama seperti kamu yang serupa segambar ini loh. Artinya apa? Tuhan lagi ngomong gini. Ini kan Adam dan Hawa itu dua orang. Ini masyarakat. Masyarakat yang pertama. Engkau harus menghasilkan orang-orang, bukan cuma orang-orang, tapi engkau harus menghasilkan komunitas, engkau harus menghasilkan masyarakat yang sama serupa segambarnya dengan engkau. Nah, jadi Tuhan tuh memilih individu pribadi-pribadi kita
dipilih supaya apa? Supaya kita ini bertanggung jawab untuk komunitas, bertanggung jawab untuk sekeliling kita. Loh Tuhan, caranya ya apa Tuhan? Aku ini lo kepala RT ya bukan. Iya kan? Ketua RT bukan. Camat ya bukan, apalagi gitu loh. Iya kan? Terus aku ini apa Tuhan? Yang pertama, berdoalah untuk sekelilingmu, berdoalah untuk bangsamu, berdoalah untuk kotamu. Gitu loh, untuk kota kita semua. Firman Tuhan bilang apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Karena kesejahteraannya kesejahteraanmu juga. Iya kan? Nah artinya apa? Alkitab itu secara eksplisit itu lagi ngomong gini. Kamu, kalian semuanya yang sudah kupilih itu punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya gak kecil. Ya? Nah itu loh, makanya saudara, siap gak kita dengan rencana Tuhan seperti itu? Siap gak kita dipisahkan sama Tuhan? Dikhususkan. Memang kadang-kadang caranya nggak enak, kadang-kadang caranya itu melukai hati kita. Kayak Ishak itu caranya melalui apa? Diremehkan, direndahkan oleh Ismail tadi, sampai akhirnya Sarah bertindak. Iya kan? Mungkin kita diremehkan orang, mungkin kita direndahkan orang. Kita mungkin mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak. Tapi ingatlah, ada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan memilih kita semuanya. Setelah memilih kita semuanya, memilih satu-satu, Tuhan memilih untuk kita bersama-sama. Waktu Tuhan memilih kita bersama-sama, Tuhan ingin kita berdampak. Itu loh, gambaran rencananya Tuhan. Sama seperti Ishak. Ishak dipilih, dan lewat keturunannya lahir seorang juru selamat. Dan dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Nah, saudara siap nggak dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita semuanya? Nah, kadang-kadang ketidaksiapannya kita ini, nah itu loh, kita ngomong, Tuhan aku nggak siap. Tapi kadang-kadang Tuhan menempatkan kita pada posisi kamu harus siap. Kadang-kadang rasanya nggak enak, iya kan? Kadang-kadang rasanya nggak enak, sakit semua nggak? Oke, gak enak. Iya, nggak enak, gitu ya. Tapi itulah, kalau kita melihat segala sesuatunya dari rencana Tuhan, sudut pandangnya Tuhan, kita akan melihat bahwa sebenarnya hidup kita ini indah. Iya. Kenapa? Karena kita dipercayai Tuhan lagi. Kita bisa melihat kan, di dalam tidak sempurnanya dunia, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Amen. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita ini bisa terus berjalan. Waktu kita bisa terus berjalan, kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Itu loh saudara, maksudnya Tuhan. Jadi kita jangan putus asa dengan hidup ini ya saudara ya. Tapi yuk kita makin tanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan pingin untuk aku lakukan Tuhan? Tak kerja, no Tuhan. Enak gak enak, tak lakoni Tuhan. Gitu loh ya. Jangan menyerah ya saudara ya. Amen. Siap. Siap? Siap. Yuk kita berdoa kalau gitu.